Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semoga semua sehat. Amin. Bahagia, damai, sudah mengampuni saudaranya. Makin lama makin kecil suaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik bacaan-bacaan hari ini. Kalau kita mendengarkan tadi dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, di mana ada dua pilihan yang disampaikan, yaitu pilihan tentang yang bacaan pertama, celaka dan juga diberkati. Ya. Dalam nubuat Nabi Yeremia mengatakan hal yang celaka dan diberkati. Dalam bacaan Injil pun begitu, ada dua pilihan yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah berbahagia dan juga celaka. Tampaknya sebuah pilihan yang sangat kontras antara celaka, terkutuk dan diberkati. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengatakan bahwa mereka yang terkutuk adalah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, dan berpikir bahwa saya sendiri sudah cukup, tidak perlu kekuatan Tuhan, tidak perlu belas kasih Allah, karena saya sendiri bisa hidup. Ya.
Saya sendiri bisa mencari makan, saya sendiri bisa hidup sendiri tanpa orang lain dan sebagainya. Dan itulah orang yang mengandalkan diri sendiri. Tetapi Nabi Yeremia juga mengatakan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena mereka akan berharap kepada Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari, orang yang seperti ini yang mengandalkan Tuhan mengawali hidup dengan sebuah doa. Komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi hidup kepada kami. Sadar bahwa kehidupan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena dirinya sendiri dia hidup, tetapi berkat Tuhan. Dan berharap akan perlindungan Tuhan selama hari yang akan dilalui. Hari-hari yang akan dilalui. Tuhan, kami mohon berkat-Mu semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar meskipun kadang-kadang sulit, begitu ya. Dia berusaha mengandalkan Tuhan dalam hidupnya karena dia yakin bahwa tidak bisa atau tidak ada yang diandalkan kecuali Tuhan sendiri. Dan itulah nasihat Nabi Yeremia kepada jemaatnya waktu itu sebelum kedatangan Yesus Kristus. Nabi Yeremia sudah mewartakan akan adanya orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tentu saja lewat pilihan kedua ini, lewat dua pilihan ini kita bisa memilih mana yang lebih baik bagi kita. Ya. Tanpa saya mengatakan pasti Bapak Ibu sudah tahu mana yang harus dipilih. Mau yang celaka atau yang diberkati. Mau yang berbahagia atau yang diberkati. Begitu juga dalam bacaan Injil. Yesus memberitakan tentang sabda bahagia dan sabda celaka. Berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pertama-tama yang ingin dibicarakan di sini adalah kerajaan Allah. Tentu saja mungkin kalau kita membaca, bagaimana mungkin kita berbahagia padahal kalau dalam pikiran kita bahagia ya banyak uang, tidak perlu bekerja, makan ada, minum ada, mau jalan-jalan ke luar negeri ada uangnya dan lain sebagainya. Tapi mengapa ini dikatakan orang yang miskin harus berbahagia? Sekali lagi Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya dikhususkan bagi mereka yang mapan secara ekonomi. Karena pada waktu itu ada konsep yang mengatakan bahwa kalau dia kebutuhannya tercukupi, berarti dia dipilih Tuhan dan dianugerahi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau dia orang perekonomiannya tidak mencukupi, dia berdosa. Karena dosanya itu dia tidak dapat makan, tidak dapat melakukan seperti orang-orang kaya. Nah, konsep ini yang akan dirubah oleh Yesus. Bahwa kerajaan Allah bukan hanya untuk mereka yang kaya secara ekonomi, tetapi kerajaan Allah untuk semua orang. Baik itu miskin, baik itu kaya. Yang terpenting adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengandalkan Allah. Bukan hanya mengandalkan diri sendiri, seperti tadi yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tetapi dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa mengandalkan Allah. Sehingga memang kerajaan Allah itu untuk semua orang yang mau mengusahakannya. Kita semua sudah dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lewat baptisan kita menjadi anak-anak Allah dan mendapat warisan kerajaan surgawi. Tapi bagaimana kita mengisi setelah kita dibaptis?
Bagaimana kita mengisi identitas kita sebagai umat Kristiani. Dan ini yang kemudian menjadi usaha kita bersama. Panggilan Allah bagi kita harus juga mendapatkan jawaban dari pribadi kita masing-masing. Tentu saja kita diajak untuk mengandalkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Allah. Apapun situasinya, apapun permasalahan yang ada dalam hidup kita, kita diajak untuk terus berpasrah kepada Allah. Karena Dia adalah pemberi segala sesuatu, termasuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,